Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Saya Ati Sri Purwantiningsih yang akan membagikan konten-konten edukasi tentang literasi keuangan kepada teman-teman semua. Saya akan membahas resesi lagi untuk teman-teman kita yang memiliki gaji yang tidak tetap atau sebenarnya bisa disebut dengan freelancer. Bagi teman-teman yang memiliki penghasilan tidak tetap, mengatur keuangan adalah hal yang terbilang sulit dilakukan. Sebab penghasilan yang tidak menentu ini kerap membuat banyak pekerja seperti ini sulit untuk menyeimbangkan gaya hidup dan rencana di masa depan. Di sisi lain, saat penghasilan cukup banyak, maka merasa segala kebutuhannya bisa terpenuhi. Sedangkan saat penghasilannya sedikit atau pas-pasan, maka banyak kebutuhan yang pada akhirnya tidak bisa di-cover. Sebenarnya justru ketika uang kita pas-pasan, kita harus lebih ketat untuk atur keuangan. Walaupun terbilang lebih sulit jika dibandingkan dengan orang berpenghasilan tetap, nyatanya ini tetap harus dilakukan untuk mengontrol keuangan kita agar cukup untuk 1 bulan misalnya. Ini saya akan berikan 5 tips untuk orang yang bergaji tidak tetap untuk atur keuangannya agar siap hadapi resesi 2023 apabila memang terjadi. Sebaik-baiknya perbuatan adalah orang yang selalu punya strategi untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Seperti kata pepatah yaitu sedia payung sebelum hujan. Yang pertama, jauhi pola pikir tentang bulan muda dan bulan tua. Maksudnya apa nih teman-teman? Karena penghasilan tidak tetap, rasanya pasti lebih mudah puas dan ingin berfoya-foya saat penghasilan sedang setinggi-tingginya. Namun ketika penghasilannya sedikit dalam 1 bulan itu, barulah kita berhemat. Nah teman-teman, perilaku seperti ini sebenarnya perlu untuk dihindari jika teman-teman menginginkan kondisi finansial yang sehat dan stabil. Yang kedua, buat daftar anggaran kebutuhan. Nah, bagi teman-teman yang berpenghasilan tidak tetap, tentu sangat-sangat disarankan untuk membuat daftar anggaran kebutuhan agar sukses dalam mengatur keuangan. Sebab, dengan memiliki daftar tersebut akan mempermudah untuk mengetahui kemana saja uang milikmu selama ini dikeluarkan. Buatlah daftar anggaran ini menjadi beberapa bagian seperti kebutuhan harian, tagihan bulanan, transportasi hingga tabungan. Setelah menerima penghasilan, kamu bisa langsung pisahkan sesuai kategori yang ada pada daftar anggaran. Yang ketiga, buat sistem gaji bulanan bagi diri teman-teman sendiri. Meski penghasilan teman-teman tidak tetap, teman-teman tetap harus membuat anggaran untuk diri sendiri teman-teman. Patut diingat, sebenarnya teman-teman adalah bos untuk dirimu sendiri. Karena itu tidak ada salahnya untuk membuat sistem gaji bulanan untuk diri sendiri. Pantau pengeluaran teman-teman dengan ketat selama sebulan dan cari tahu pasti berapa nilai minimal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dalam sebulan. Biaya makanan, transportasi, tempat tinggal, pajak, dan kebutuhan ekstra lainnya. Tambahkan nominal realistis untuk pengeluaran mendadak. Nah, inilah nilai gaji yang akan teman-teman terima. Jika ada surplus di bulan tertentu, silahkan beri diri teman-teman bonus sebagai hadiah atas pencapaian tersebut. Apabila bulan tersebut pendapatannya surplus, tetap kita keluarkan sesuai budget bulanan kita. Kita harus konsisten. Yang keempat, buat beberapa rekening terpisah. Ada baiknya teman-teman juga memecah rekening milikmu menjadi 3 misalnya, yaitu rekening bisnis, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan dana darurat. Misalnya untuk kebutuhan pokok, cicilan apabila ada, dan dana cadangan apabila kita tiba-tiba sakit. Hal ini akan sangat membantu teman-teman dalam membuat sistem gaji bulanan untuk diri sendiri teman-teman, seperti yang disebutkan pada poin sebelumnya. Nah, apabila hal ini sudah diterapkan, usahakan untuk tidak mengambil uang di rekening lain agar melatih teman-teman untuk konsisten. Pasti dengan langkah ini banyak orang yang tidak setuju, tetapi kita harus belajar untuk konsisten mulai dari gaji kecil bahkan pas-pasan atau tidak tetap. Nah, ketika gaji kita sudah besar, maka kita sudah mahir dalam mengelola keuangan kita. Yang kelima adalah usahakan tidak belanja di luar anggaran. Atau apabila hari ini kita belanja di luar anggaran, maka di hari selanjutnya kita harus lebih berhemat agar anggaran kita
kita tidak minus. Hal ini perlu dilakukan agar anggaran yang sudah kita buat ini dapat sesuai dengan pemasukan yang kita miliki. Itu dulu ya teman-teman, 5 tips yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang memiliki gaji tidak tetap atau freelancer sebagai upaya untuk siap hadapi resesi tahun 2023 apabila memang terjadi. Tunggu saya di video selanjutnya ya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.